Oke, selamat siang buat para sahabat otomotif. Jadi di depan ini ada balancer untuk Kawasaki Ninja 250 cc ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa kita lihat, jadi ini ceritanya kemarin untuk di bagian balancernya itu goyang ya. Jadi waktu kita goyang balancernya ini dia oblak atau aus ya kalau biasanya kita sebut seperti itu. Jadi ini kebetulan bermasalah di bagian balancernya teman-teman. Jadi ini bukan di bagian stang seher tapi di balancer kata mekaniknya ya. Ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Mungkin kalian ada yang lebih paham untuk masalah ini. Jadi ini kalau misalnya ini oblak, ketika kita tarik ke depan dan ke belakang, maju dan mundur. Jadi dia itu bunyinya mesin itu kasar sekali ya tentunya. Jadi tidak enak didengar. Untuk di bagian mesinnya itu bunyi ngelitik atau biasanya bunyi ngeletek sejenis kasar karena ininya memang goyang. Nah, jadi untuk di sini ini ada namanya bushing balancer atau balancing, sama bushing, ada bushing crankcase-nya ya teman-teman ya. Jadi busi balancer sama busi crankcase ini untuk satu set ini kita beli yang baru dan ini yang lama. Nah, kita nanti dulu ke sini, kita balik ke sini dulu. Nah, ini jadi ceritanya untuk mesinnya itu kasar. Dan terakhir untuk permasalahan di Kawasaki Ninja 250 cc itu dia tidak bisa menyala teman-teman. Apa tidak top, apa memang ininya oblak. Tapi ini waktu pas turun mesinnya sudah dibongkar. Permasalahan utamanya ini ada satu yang oblak ya di bagian sebelah kiri sini. Nah, jadi ketika kita tarik maju dan mundur dia tidak presisi alias aus ya teman-teman ya. Tapi kalau kita geser ke kiri dan ke kanan dia sedikit goyang memang. Tapi ini sudah normal karena ini sudah saya bawa ke bengkel bubut. Dan yang satunya ini tidak bermasalah, ini masih normal. Kemarin yang cuman sebagian sebelah kiri aja. Nah, untuk tarifnya itu dibawa ke bengkel bubut itu berkisar 500.000 untuk satu ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini kelihatan nggak? Ini saya deketin lagi. Nah, jadi di sini ada baut ya. Jadi kalian bawa aja ke bengkel bubut satu set seperti ini. Nah, ini untuk servis perbaikannya nanti bengkel bubut bisa merapikan kembali untuk bagian sini supaya tidak oblak atau tidak goyang ya. Jadi dia nanti dibubut, terus nanti untuk presisinya dia bakal kembali seperti normal seperti semula. Jadi harganya itu satuan ya teman-teman ya. Kalau di tempat saya itu ini berkisar 500 ribuan untuk harga satuan. Jadi satunya 500. Jadi kalau misalnya ini oblaknya ada dua di bagian kiri dan kanan, jadi itu jasanya 1 juta ya. Jadi satu kiri ini plus ini 500, ini 500 ribu rupiah teman-teman. Jadi totalnya 1 juta kalau dua. Berhubung kerusakannya cuma satu di bagian kiri, jadi biayanya cuma 500 ribu. Nah, untuk ini bagian tengah. Terus di sini kalau bisa kita lihat ini ada lubang ya. Tuh jari saya bisa dimasukin. Ada lubang di sini juga ada lubang, jarinya bisa dimasukin. Kayak gini. Untuk gigi-giginya normal ya. Untuk giginya ini juga normal, nggak ada yang patah. Pastikan ininya normal dulu. Oke, ini sudah selesai kurang lebih seperti ini permasalahannya, cuman di bagian ininya saja yang oblak. Ini kita geser dulu, kita balik ke sini ya. Nah, jadi ini biasanya disebut metal ya teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini, setengah kurungan setengah. Ini biasanya sebutnya metal. Nah, metal ini ada jumlahnya ada satu set ya teman-teman ya. Kalau kita hitung ini ada 6. Jadi dia ada 6 pasang. Nah, kalau kita lihat di sini ada 6 set atau 6 pasang. Jadi dia satu set itu satu pasang ya. Kalau dihitung satuan itu jumlahnya ada 12 ya. Ini 2, ini 4, 6. Oke. 8, 10, 12.
Nah, ini satu set ini bukan stang seher ya. Ini saya ulangi lagi, ini bukan stang seher, tapi ini metal untuk balancer sama metal crankcase ya. Biasa disebut itu, mungkin di tempat kalian namanya beda, tapi di tempat saya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalian bisa artikan sendiri nanti. Jadi metal ini namanya metal crankcase dan metal balancer. Jadi paham ya? Jadi kalau kalian bisa hitung di sini lubangnya beda-beda. Kalian perhatiin dulu nih. Awas jangan di-skip videonya karena ini beda-beda ya. Nah, untuk lubangnya itu ada di sini, ada yang lubang satu garis tengah. Lubang satu garis tengah. Kalian perhatiin lagi. Lubang satu garis tengah itu di sini ada 1 2 3 4 5 ya. Lubang satu garis tengah. Oh enggak, di sini ada 4. Lubang satu garis tengah ada 4. Ini kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Ada garis tengah, ada lubangnya 1. Ini ada 4. Kalian jangan salah beli. Harap diperhatikan lagi, jangan salah beli ya. 1 2. Ini saya ambil lagi. 3 4. Nah, ini kalau dia udah oblak, udah aus, itu wajib kalian ganti ya teman-teman. Ini saya zoom dulu. Oke, kelihatan ya. Ini sorry lantainya sedikit kotor karena memang ini belum saya bersihin. Oke, 1 2 3 4 ya. Ini di screenshot aja atau di foto boleh kalian beli kalau udah aus. Bang, tanda-tandanya udah aus apa bang? Ini kelihatan ada goresan-goresan di bagian luar dan di bagian dalam ya. Kalau dia udah aus itu oblak. Suara mesin pasti jadi kasar. Oke. Lanjut lagi, kita perhatiin lagi di sini ya. Ini ada lubang 3. Ada lubang 3. 1 2 3 ya. Garis tengah. Di tengahnya ada garis kayak gini, guys. 1 2 3. Nah, ini ada lubang 3. 1 2 3. Ini ada 2 ya, teman-teman ya. Kalian wajib beli juga lubang 3 garis tengah. Ada 2. Oke. Udah, lanjut lagi. Kita lanjut ke lubang 1. Lubang 1 ini ada 4 ya. Ini 2. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, ada 2. Kita letak sini dulu. Terus di sini 2 lagi, berarti 4 ya. Lubang 1 tanpa garis tengah. Saya ulangi lagi. Lubang 1 tanpa garis tengah. Ya, ini udah aus juga, sama udah ada goresannya. Oke, udah. Terus ini polos, tidak ada lubang, tidak ada garis. Ini polos, tidak ada lubang, tidak ada garis ya. Itu kelihatannya udah aus. Ya. Ada goresan-goresan, jadi harus diganti. Jadi kalian bisa lihat di sini habis ya. Oke. Lubang 3-nya 2 garis tengah. Lubang 1-nya 4 garis tengah. Lubang 1-nya 4 tidak ada garis, sama tidak ada lubang, tidak ada garis ya. Ini satu set untuk metal balancer dan metal bukan ini ya. Ini metal balancer dan metal crankcase ya. Ingat, saya ulang lagi, metal balancer dan metal crankcase, bukan metal stang seher, itu beda ya. Oke, udah paham? Kita lanjut ke sini. Jadi ini kita udah ganti satu set. Ini bisa kalian lihat untuk kode-kode partnya. Untuk kode partnya kalian bisa lihat ya di sini ya. Ini saya sudah videoin. Di sini ada bushing balancer, ada kodenya ya. Nah, ini ya. Ini satu set saya beli. Oke. Jadi kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Jadi sini dikirimnya 10. Jadi saya belinya 10 satu set ya, teman-teman ya. Oke. Udah. Ini satu set 10. Bang, kenapa 10, Bang? Nah, ini. Jadi kalau untuk motor ini kerusakannya cuman ada di bagian metal balancer dan crankcase ya.
Jadi untuk crankcase-nya ini 1, 2. Untuk kodenya kalian bisa lihat ya. 3, 4, mana nih crankcase. Ini 5 ya. Sama 6. Jadi 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Ini videonya saya zoom dulu biar kalian bisa lihat kode partnya. Ini yang beli yang original Kawasaki ya. Jadi kualitasnya bagus. Tuh ada tulisannya bushing crankcase, kodenya saya zoom lagi. Jadi ini ada 6 1 2 3 4 5 6. Untuk gantiin yang ini ya teman-teman ya. Oke, nanti kelihatan di sini. Nanti kita kalian cek aja kodenya di sini. Lanjut. Nah, untuk balancer itu ada 4 ya. Di sini kalian bisa lihat 1 2 3 4 ya. Ini kodenya 4. Ada kodenya, kalian bisa lihat. Kalau nggak kelihatan di zoom lagi ya. Kodenya ada 4 balancer. Jadi balancer ada 4, crankcase ada 6. Balancer ada 4, crankcase ada 6. Nah, untuk stang seher itu kalau nggak salah ada 2. Itu nggak kita beli karena memang stang sehernya masih bagus. Ya. Oke, paham ya? Bang, ini kenapa ada 12? Karena kita untuk yang stang sehernya kita masih ada. Ya. Untuk metalnya kita masih ada. Jadi kita tidak ganti metal stang seher, tidak kita ganti. Jadi kita gantinya cuman ini aja teman-teman. Nah, ya. Jadi di sini totalnya ada 10. Ini 6, yang di atas 6, yang di sini 4. Totalnya ada 10. Ya. Tapi kalau misalnya metal stang seher kalian rusak, itu kalian wajib ganti juga. Beli juga yang kayak gini, 1 set. Ya, beli 2 untuk atas dan bawah. Nanti dipasangnya kayak gini. Nah, ya. Jadi nanti dipasang kayak gini untuk metal stang seher. Ya, ini kita nggak beli karena kita masih ada. Jadi kita belinya yang ini aja. Belinya kalau bisa yang original ya. Kalau memang terpaksa beli yang biasa juga, apa boleh buat, nggak apa-apa. Yang penting mesinnya halus. Jadi ini kalau sudah diganti 1 set seperti ini, mesinnya nanti dalam kondisi keadaan halus ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, ini sudah aman. Yang ini juga sudah aman, sudah kita beliin baru. Nanti langsung aja kita pasang ke motor Kawasaki Ninja kita ya. Oke, teman-temannya paham ya. Kalau misalnya ada yang nggak paham, boleh tanya-tanya, tulis di kolom komentar, nanti kita bantu jelasin ya. Atau kalian bisa langsung konsultasi sama mekanik kalian ya, mekanik andalan kalian, atau kalian bisa tanya-tanya ke bengkel-bengkel terdekat dulu ya. Jadi untuk sahabat motor, pecinta otomotif, kita sharing-sharing di kolom komentar. Silahkan komen, share, dan jangan lupa di like jika konten ini bermanfaat. Terima kasih atas supportnya. Salam Ninja 250 cc. Thank you.